Baik dan jahat hidup berdampingan dalam satu orang. Nah, apel ini menjanjikan keabadian dan siapapun yang memakannya tidak akan pernah lagi. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang teori dari segi yang 28 Reason. Dan jujur aku suka banget sih sama lagu dan juga konsep musik videonya. Ini artistik banget teman-teman, gila pecah sih. Mulai dari foto-fotonya, konsep fotonya, amazing banget sumpah. Another level sih. Selgi emang fotogenik juga sih. Abis itu aura aktrisnya itu loh teman-teman, kuat banget. Selgi belum dapetin project acting ya. Kenapa sih dia tuh belum dapetin project acting? Dia cocok banget tuh teman-teman, bermain dalam film-film yang bertemakan horror, action, yang crime, thriller, cocok banget. Dan aku sangat menantikan debut acting dari Selgi, terutama di film, bukan drama tapi film. And how about your opinion? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke, kalau kita berbicara mengenai lagu 28 Reason, sebenarnya untuk liriknya itu menyampaikan salah satu karakter dengan dua kepribadian, yakni kepribadian yang baik dan juga kepribadian yang buruk. Fokusnya itu menampilkan ketertarikan yang polos dan juga jahil yang ditujukan kepada orang yang disukai. Dicatat fokusnya apa? Menampilkan tentang kepolosan dan juga sisi yang jahil kepada orang yang disukai. Dan aku akan ngajakin kalian untuk melihat bagaimana lirik lagunya supaya kita juga dapat paham seperti apa makna dari lirik lagu yang 28 Reason. I kissed your brother. Aku mencium kakakmu. Waduh, tiba-tiba cium kakak orang, Selgi ya. Mencuri hati itu bahkan jika racunnya menyebar, aku tidak bisa merasakannya dengan senang hati. Ya, sedikit nakal, mata gemetar, sangat menyenangkan melihatmu seperti itu. Itu lucu. Jadi teman-teman, dari lirik itu sudah terlihat jelas bahwa Selgi di sini menggoda orang yang disukainya. Jadi dia itu kayak mencium brothernya orang ini, sehingga membuat orang itu juga menjadi kayak gimana ya? Cemburu juga ada, kayak marah juga ada. Gimana sih perasaan kalian di saat melihat cewek yang kalian suka tiba-tiba cium kakak kalian? Kalian marah nggak sih? Aneh sih kalau kalian nggak marah kalau ngelihat orang yang kalian suka cium kakak kalian. Seharusnya cium kalian dong. Oh, aku melanggar siapa aturan. Aku ingin terus menyiksamu. Menyiksamu dalam artian bukan yang kayak cepah, bukan. No, that's not like that. Tapi menyiksamu dalam artian kayak menggoda loh teman-teman. Jadi mereka itu akan membuat kalian semakin panas dan juga panas dengan kejahilannya gitu. 28 alasan yang menghancurkan Anda tidak perlu tahu. Aku tidak punya niat buruk. 28 alasan untuk melarikan diri. Aku tahu segalanya. Kenapa kamu bersandar padaku lagi? Next, kita baca lagi nanti ya. Kita simpulkan ya. Atraksi asing, lihatlah kamu gak berdaya, merasa sangat buruk. Akan kutunjukkan padamu surga. Aku bukan iblis. Jangan ragu untuk membenci lebih banyak. Aku tidak peduli. Semakin kamu putus, semakin kamu menginginkan aku. Oke, langsung aja aku jelasin apa makna dari lirik yang satu ini. Dan aku juga akan langsung hubungkan atau koneksikan dengan scene-scene yang ada di musik video. Nah teman-teman, lirik ini tuh kayak menceritakan tentang bagaimana sisi baik dan juga sisi buruk. Nah, sisi baik dari kita ini itu ditampilkan oleh Selgi di saat Selgi ini pakai baju yang warna putih. Sedangkan sisi yang evil itu ditunjukkan oleh Selgi di saat Selgi ini memakai baju yang warna hitam. Dan kalau kalian sudah nonton video yang mood sampler, udah nonton nggak ya mood sampler? Nah, di sana kita juga sudah diperlihatkan bagaimana sisi yang baik dan juga sisi yang buruk. Nah, sisi yang baik ini seperti terus mencoba untuk melarikan diri dari sisi yang buruk ini. Dan di musik video dari 28 Reason, kita melihat bahwa sisi baik itu terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh rantai. Dari mana asalnya rantai itu? Rantai itu terhubung dengan sisi buruk ini. Artinya adalah seberapa keras kalian mencoba, kalian itu tidak akan pernah terlepas dari jeratan sisi buruk. Kenapa dapat seperti itu? Karena ya memang seperti itulah kehidupan teman-teman. Sisi baik dan juga sisi buruk dalam diri kita itu selalu berdampingan. Dan setiap orang juga pasti punya sisi itu ya kan. Yang namanya manusia ya teman-teman. Sama kayak aku juga, ada sisi baikku dan juga ada sisi burukku. Dan aku sadar kok tentang hal tersebut. Oh ya teman-teman, kalian juga pasti baca dong seperti apa tulisan yang ada di mood sampler. Orang baik dan juga orang jahat tidak bisa dibedakan dengan jelas. Baik dan jahat hidup berdampingan dalam satu orang. Bahkan jika seseorang tampak baik, keserakahan dan godaan selalu ada bersama di dalam. Kami hanya mencoba untuk menahan diri agar tidak terpikat oleh kejahatan. Dicatat apa kata-katanya? Kami hanya mencoba untuk menahan diri agar tidak terpikat oleh kejahatan. Oke, makanya teman-teman dalam musik video dan juga di video sampler kita melihat bahwa Selgi ini terus mencoba untuk melarikan diri. Oke, jadi itu menampilkan bahwa sisi baik dari diri kita ini kayak menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Ibarat kata nih,
kalau di pelajaran agama ya, itu kayak ada bisikan setan. Jadi bisikan setan ini akan merayu kalian, akan menggoda kalian untuk melakukan sesuatu yang buruk. Kayak gitu teman-teman. Makanya di sini kan ada sebuah lirik yang kayak gini. Tadi aku lihat ya. Mana sih liriknya tadi? Akan kutunjukkan padamu surga, aku bukan iblis. Akan kutunjukkan padamu surga. Ini merupakan kata-kata yang dikatakan oleh sisi buruk. Jadi pas saat mereka menggoda kita, atau sisi buruk atau setan ini menggoda kita, mereka bilang bahwa oh itu akan membuat kalian bahagia, itu akan mengatasi semua permasalahan kalian, itu bukan neraka loh, itu surga loh. Kayak gitu loh teman-teman. Makanya kita juga terkadang melakukan hal-hal yang buruk. Kayak gitu. Udah jelas sekarang ya liriknya kayak gimana. Dan maksud dari 28 alasan di sini itu menunjukkan bahwa banyak banget loh teman-teman alasan kita untuk menghindari sesuatu yang buruk. Banyak banget loh teman-teman alasan kita untuk melarikan diri dari sisi yang buruk ini. Tapi kenapa kita itu tidak bisa melarikan diri dari sisi yang buruk ini, dan justru kita itu semakin kayak mau gitu loh, semakin dekat dengan mereka. You know what I mean? Artinya adalah meskipun dengan adanya banyak alasan untuk terlepas dari sisi buruk ini, pada akhirnya kita tidak akan bisa terlepas. Dan ujung-ujungnya kita akan hidup berdampingan dengan sisi yang buruk ini. Makanya kalau di dalam video ini kita akan melihat bahwa Selgi itu kan kayak terikat gitu. Habis itu untuk lehernya juga kena ikat gitu ya kan. Dia juga terus lari bahkan sampai ke atap, mau jatuh juga. Ujung-ujungnya nggak bisa teman-teman. Karena memang seperti itulah kehidupan. Itu merupakan kisah nyata yang ada dalam setiap diri seseorang. Makanya aku suka dengan konsep musik video dari yang 28 Reason. Karena menurut aku konsep musik video dan juga lagunya itu benar-benar bagus dan juga ngena banget sih. Sangat-sangat realistis menurut aku. Dan kita akan baca lagi lirik yang berikutnya. Oh, aku membuat setiap aturan, aku juga akan mengambil napasmu dan juga mengembalikannya. 28 alasan yang menghancurkan Anda tidak perlu tahu, udah kita baca tadi ya, kita bisa skip. Atraksi asing, lihatlah kamu tidak berdaya, merasa sangat buruk, akan menunjukkan padamu surga, udah kita baca juga. Aku bersumpah aku membutuhkanmu. Aku terus menjadi serakah, bermain seperti anak kecil dan juga menyiksamu. Seperti bayangan, aku berbisik. Aku adalah kegelapan dan juga terangmu. Kamu dalam bahaya tapi tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa. Liriknya sudah jelas sih teman-teman, dan aku juga tidak perlu jelasin lebih dalam lagi karena kita juga sudah bahas sih di penjelasan tadi. Kalau aku bahas lagi ntar kesannya juga kayak ngulang-ngulang. By the way, kalau kita berbicara mengenai bayangan dan juga berbisik, ini justru ngingetin aku akan konsep musik video dari Monster. Dan di sana juga konsepnya sama gitu. Ada bayangan dan juga ada manusia. Manusianya adalah Selgi dan juga Irene itu menjadi bayangan atau shadow-nya. Makanya di dalam musik video dari yang Monster, kita melihat bahwa Irene ini selalu berbisik sama Selgi. Bisikan-bisikan manja gitu dari Irene ini akan membuat Selgi melakukan something yang mungkin juga buruk dan juga dapat membahayakan Selgi. Kayak gitu. Dan kalau kalian perhatikan liriknya di sini yang bermain seperti anak kecil dan menyiksamu, ini adalah bentuk representasi dari bagian Selgi yang dikejar-kejar. Jadi seperti kayak anak kecil gitu loh teman-teman, yang main-main kejaran dan juga main sembunyi-sembunyian. Pernah dengar permainan yang hide and seek gitu gak sih? Permainan petak umpet pernah denger? Kayak gitu loh maksudnya. Dan honestly ya, vibe dari MV dan juga lagu 28 Reason itu seperti horror psychology. Mungkin di sini ada dari kalian yang belum tahu tentang apa itu horror psychology, boleh aku jelasin nggak? Jadi teman-teman, untuk horror psychologist ini adalah subgenre dari fiksi horror dan juga psikologis, yang mana ceritanya itu bergantung pada kondisi mental, emosional, dan juga psikologis untuk menakut-nakuti, mengganggu, ataupun meresahkan pembaca, penonton, ataupun pemainnya sendiri. Nah, subgenre ini juga sering tumpang tindih dengan subgenre terkait psikologis. Seru dan juga sering menggunakan elemen misteri dan juga karakter dengan keadaan psikologis yang tidak stabil, tidak dapat diandalkan, ataupun terganggu untuk meningkatkan ketegangan, drama, action, dan juga paranoia dari plot untuk menyediakan suasana keseluruhan yang tidak menyenangkan, mengganggu, ataupun menyedihkan. Dan apakah kalian di sini mendapatkan bagaimana feel dari musik video yang 28 Reason? Jujur ya, kalau aku secara pribadi itu ngena banget sih. Aku di sini dapat merasakan bagaimana ketakutan dan juga ketegangan yang dirasakan oleh Selgi di saat dikejar-kejar oleh sisi buruknya. Serem gak sih teman-teman? Oh ya, di sini aku juga lupa jelasin tentang salah satu hal yang aku temukan dalam mood samplernya. Jadi ada sebuah apelnya itu berwarna emas. Waduh, cantik ya warna apelnya ya, golden apple. Nah di sini mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang makna dari golden apple, boleh aku jelasin nggak? Nah di sini aku sudah cari-cari informasi terutama dengan mitologi dari sebuah apel emas, dan ternyata ya teman-teman, untuk golden apple atau apel emas ini ada mitologinya dalam mitologi Yunani.
Jadi dalam mitologi Yunani, baik dewa maupun manusia mendambakan apel emas yang diberikan oleh ibu Dewi Gaia sebagai hadiah pernikahan untuk Hera dan juga Zeus. Nah, untuk apel ini biasanya disimpan di taman yang dijaga oleh Hesperides, putri Dewi Malam, dan juga oleh Ladon, naga berkepala 100 yang tidak pernah tertidur. Nah, apel ini menjanjikan keabadian dan siapapun yang memakannya tidak akan pernah lagi mengalami kelaparan, kehausan, penderitaan, ataupun penyakit. Dan tidak hanya itu saja, tapi aku juga menemukan makna dari apel ataupun mitologi dari apel dalam agama Kristen. Seandainya kalau kesalahan nanti koreksi ya teman-teman. Nah, disebutkan di sini bahwa pohon apel itu mewakili pohon pengetahuan dan juga godaan, kejahatan manusia ketika Adam dan juga Hawa menggigit buah terlarang. Dan kalian juga pasti ingat dong dengan bagaimana dongeng dari Putri Salju nggak sih namanya? Dia kan juga gigit apel, makanya dia juga kayak tertidur. Tapi tidurnya nggak selama-lamanya sih. Nanti ada pangeran, habis itu bangun deh. Dan kalian juga pasti lihat dong siapa yang megang apelnya. Yang megang apel adalah Selgi yang pakai baju warna hitam. Jadi sekarang udah tahu tentang makna dari apel emas itu. Yaps, maknanya adalah godaan, teman-teman. Dan kesimpulan dari 28 Reasons ini menjelaskan bahwa ada banyak alasan untuk melarikan diri dari sisi evil. Namun pada ujungnya kita tidak dapat lepas dan juga justru semakin menginginkannya. Anyway, ada yang tahu kenapa dapat seperti itu? Entar langsung saja komen di kolom komentar. Well, teman-teman, seperti itulah kurang lebih teori yang aku temukan. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang punya pemahaman lain, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit. Dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye. I kissed your brother.